Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyoroti fenomena turunnya harga-harga tanaman pangan dan harga tanaman perkebunan akhir-akhir ini seperti karet, kopi, kemudian sawit yang sangat-sangat menyusahkan petani karena memang harganya menyentuh kepada harga yang tidak pernah terjadi di masa-masa tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin dirahmati Allah, Provinsi Sumatera Selatan mengambil solusi, salah satunya adalah dengan kebijakan aspal karet. Aspal karet ini memang lebih tinggi daya lentur dan daya kekuatannya dibanding dengan aspal yang tanpa dicampur karet. Namun ternyata untuk 10 km jalan saja aspal itu dibutuhkan hanya 4,1 kg karet. Ini ternyata sangat-sangat tidak menyerap hasil tanaman karet yang ada. Karena itu solusi ini sangat-sangat dimungkinkan untuk gagal. Kemudian yang kedua, harga secara nasional pemerintah sendiri pernah menyeletuk, dari Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa untuk menanam tanaman-tanaman seperti jengkol dan peti, kita sendiri tahu bahwa solusi ini tanpa perlu dikaji lebih dalam, itu lebih kepada jawaban-jawaban selintas yang sangat-sangat tidak solutif, apalagi menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Islam menyikapi ini? Maka kita akan lihat bahwa dalam Islam maka ada 4 pilar yang ditekankan ketika mengurus kepentingan rakyat. Satu, mengurus rakyat itu adalah pelayan. Maka pemerintah atau pemimpin itu adalah pelayan. Pelayan, dia bukan regulator, dia juga bukan pedagang perantara, tetapi dia adalah benar-benar pelayan yang memikirkan tentang bagaimana kebutuhan pokok dan dasar rakyat itu bisa diperoleh secara murah, secara terjangkau, dan rakyat bisa dengan standar kehidupannya. Kemudian lagi yang kedua, fondasi ekonomi. Fondasi ekonomi di dalam Islam itu diletakkan bahwa, dipastikan bahwa ada 3 kepemilikan. Pertama, kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum itu sesuai dengan hadis Rasulullah, al-muslimu suraka fi salasin. Kaum muslimin itu berserikat kepada 3 hal, terhadap 3 hal, yaitu air, api, dan kemudian padang gembalaan. Ini berarti bahwa 3 hal ini tidak boleh diserahkan kepada asing atau swasta, apalagi swasta asing. Sehingga ini dikelola negara dengan visi pelayanan tadi, mengoptimalkan ini untuk apa? Untuk kemaslahatan rakyat. Maka yang ketiga, pilar ekonominya adalah ketika mengembangkan komoditas pangan dan energi, itu diupayakan itu adalah kemandirian pangan dan kemandirian energi, karena ketiga kepemilikan tadi itu menjamin dan memproteksi sehingga distribusi ke ekonomi, distribusi kekayaan, nilai tambah rakyat itu tidak akan bisa terpusat kepada satu orang saja yang akan bisa menimbulkan konglomerasi dan akan menimbulkan kapitalisasi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Itu yang ketiga. Kemudian keempat adalah maka negara fokus memperhatikan pengembangan terhadap komoditas tanaman pangan maupun tanaman perkebunan yang menyangkut kemaslahatan rakyat. Maka itu akan negara akan dengan sungguh-sungguh mengadakan ekstensifikasi, kemudian mengadakan intensifikasi, kemudian melakukan penelitian terhadap komoditas-komoditas yang menyangkut kemaslahatan rakyat, dan negara menyerahkan seluruh biaya untuk melakukan penelitian dengan teknologi pertanian yang tercanggih. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah 4 fondasi kepelayanan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyah. Dengan 4 ini, maka insya Allah, karena memang ini digali dari nas-nas yang kuat, maka ini adalah jaminan bahwa ketika suatu tempat diatur dengan hukum-hukum Allah, maka akan terbitlah kemaslahatan, terbitlah kesejahteraan, terbitlah keamanan, sehingga yang cita-cita kita menjadikan negara kita seperti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu benar-benar terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.